Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ayo kita belajar sama-sama. Gimana sih mesin tetas itu kok suhunya tidak stabil, suhu pendingin, suhu kelembapannya itu loh. Kok tidak stabil, apa penyebabnya? Terkadang sudah kita tengok di channel-channel sebelah itu, tapi kita praktekkan sendiri itu tidak bisa stabil. Karena apa? Di tempat-tempat kita itu suhu kelembapan itu berbeda-beda. Ada tempat kita yang panas, ada tempat kita yang dingin. Jadi kita gimana caranya bisa menyetabilkan suhu kelembapan itu normal biar kita sukses untuk menetaskan ayam itu dari faktor dinding. Faktor dinding itu juga harus kita pelajari. Kenapa kok bisa faktor dinding? Biasanya kita sering pakai itu pakai hardplek, triplek intinya kalau saya sebut itu. Itu walaupun kita sudah bikin sesuai kayak tutorial teman-teman kita yang ada di YouTube. Kenapa kita kok sendiri bikin kok tidak bisa? Apa penyebabnya? Kita harus bisa mempelajari dari situ. Karena suhu di tempat teman-teman kita itu tidak sama seperti suhu yang ada di tempat kita. Jadi untuk menstabilkan suhu kelembapan, kita harus pandai-pandai. Misalkan gini, kalau kita cuma bikin papan triplek saja tanpa dilapisi dengan apa itu namanya skotlet apa ini, itu pasti kelembapannya itu pasti diserap sama dinding tripleknya itu. Jadi kita yang bikin itu sulit sebelumnya untuk mempelajari kayak gitu. Selagi kita itu belum dikasih tahu sama teman-teman, lebih baik ini saya kasih tahu. Coba kalau bikin mesin penetas sendiri itu harus kita lapisi semacam ini di dalamnya. Jadi kelembapan itu bisa stabil. Kecuali dari atas sama pintu, bawah itu tidak apa-apa. Yang penting samping belakang sama samping kanan kiri itu kita kasih. Insya Allah suhu kelembapan yang kita inginkan itu bisa stabil. Jadi mari kita sama-sama mempelajari apa yang kita inginkan. Sebenarnya bikin mesin penetas itu mudah sekali. Cuma yang sulit itu mengatur suhu kelembapan. Kalau suhu panasnya itu gampang saja. Kita bisa tinggal kita matikan sekian derajat, nanti hidup lagi sekian derajat, itu enak. Tapi suhu kelembapan yang sulit kita pelajari. Walaupun itu tadi saya buka, masih terus berjalan. Dan buat teman-teman yang baru pemula ingin membuat
mesin penetas sendiri, lebih baik belajar dari yang saya upload ini. Mungkin kita masih sama-sama belajar, banyak senior-senior di sana yang memberi penjelasan antara mesin penetas antara suhu kelembapan. Itu memang tempatnya sana ya kayak gitu, suhunya tidak sama dari ada di rumah kita. Jadi harus kita pelajari sendiri. Kenapa sih ayam saya kok saya tetaskan nggak mau menetas? Gimana sih itu suhu kelembapan kita kok sulit mau naik? Biasanya kalau tidak dipakai ini paling mentok itu 47 sampai 50. Tapi 50 pun sulit. Tapi kalau pakai skotlet kayak gini dalamnya, kita tinggal ngatur banyak dikitnya air saja. Biarpun air sedikit, tapi kelembapannya oke, sesuai yang kita inginkan. Kita kepingin kelembapannya di atas 60, kita tinggal kasih air yang agak banyak. Begitulah teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, bisa sama-sama berbagi. Semoga besok-besok lagi saya teruskan cara dan pengaturan suhu dan jarak antara lampu sama telur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ayo kita belajar sama-sama. Gimana sih mesin tetas itu kok suhunya tidak stabil, suhu pendingin, suhu kelembapannya itu loh kok tidak stabil, apa penyebabnya? Terkadang sudah kita tengok di channel-channel sebelah itu, tapi kita praktekkan sendiri itu tidak bisa stabil. Karena apa? Di tempat-tempat kita itu suhu kelembapan itu berbeda-beda. Ada tempat kita yang panas, ada tempat kita yang dingin. Jadi kita gimana caranya bisa menyetabilkan suhu kelembapan itu normal biar kita sukses untuk menetaskan ayam itu dari faktor dinding. Faktor dinding itu juga harus kita pelajari. Kenapa kok bisa faktor dinding? Biasanya kita sering pakai itu pakai hardplek, triplek intinya kalau saya sebut itu. Itu walaupun kita sudah bikin sesuai kayak tutorial-tutorial teman-teman kita yang ada di YouTube. Kenapa kita kok sendiri bikin kok tidak bisa? Apa penyebabnya? Kita harus bisa mempelajari dari situ. Karena suhu di tempat teman-teman kita itu tidak sama
seperti suhu yang ada di tempat kita. Jadi untuk menstabilkan suhu kelembapan, kita harus pandai-pandai. Misalkan gini, kalau kita cuma bikin papan triplek saja tanpa dilapisi dengan apa itu namanya skotlet apa ini, itu pasti kelembapannya itu pasti diserap sama dinding tripleknya itu. Jadi kita yang bikin itu sulit sebelumnya untuk mempelajari kayak gitu. Selagi kita itu belum dikasih tahu sama teman-teman, lebih baik ini saya kasih tahu. Coba kalau bikin mesin penetas sendiri itu harus kita lapisi semacam ini di dalamnya. Jadi kelembapan itu bisa stabil. Kecuali dari atas sama pintu, bawah itu tidak apa-apa. Yang penting samping belakang sama samping kanan kiri itu kita kasih. Insya Allah suhu kelembapan yang kita inginkan itu bisa stabil. Jadi mari kita sama-sama mempelajari apa yang kita inginkan. Sebenarnya bikin mesin penetas itu mudah sekali. Cuma yang sulit itu mengatur suhu kelembapan. Kalau suhu panasnya itu gampang saja. Kita bisa tinggal kita matikan sekian derajat. Nanti hidup lagi sekian derajat. Itu enak, tapi suhu kelembapan yang sulit kita pelajari. Walaupun itu tadi saya buka, masih terus berjalan. Dan buat teman-teman yang baru pemula, ingin membuat mesin penetas sendiri, lebih baik belajar dari yang saya upload ini. Mungkin kita masih sama-sama belajar. Banyak senior-senior di sana yang memberi penjelasan antara mesin penetas antara suhu kelembapan. Itu memang tempatnya sana ya kayak gitu. Suhunya tidak sama dari ada di rumah kita. Jadi harus kita pelajari sendiri. Kenapa sih ayam saya kok saya tetaskan nggak mau menetas? Gimana sih itu suhu kelembapan kita kok sulit mau naik? Biasanya kalau tidak dipakai ini paling mentok itu 47 sampai 50. Tapi 50 pun sulit. Tapi kalau pakai skotlet kayak gini dalamnya, kita tinggal ngatur banyak dikitnya air saja. Biarpun air sedikit, tapi kelembapannya oke, sesuai yang kita inginkan. Kita kepingin kelembapannya di atas 60, kita tinggal kasih air yang agak banyak. Begitulah teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, bisa sama-sama berbagi. Semoga besok lagi saya teruskan cara dan pengaturan suhu
dan jarak antara lampu sama telur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.